Assalamualaikum, Mbak Khairul. Waalaikumsalam. Suara kedengar ya? Kedengaran Kedengaran, Bang? kok, Bang? Jelas, Pas ya? jelas. Oke. Apa kabar semua? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat, Mbak Khairul. Mbak Khairul, gimana kabarnya, Bang? Lagi cas iman nih baru pulang setelah Jumat. Iya, sama. Jangan Sama. Di sini tadi udah selesai jam setengah dua, Bang. Oh, di mana ini? Di Medan, Bang. Pos. Oh, di Medan ya? Di Medan, dekat. Oke, Cuma 12 jam. oke, sip. Oke, perkenalkan aku Adit, Bang Khairul dari Indibi Sumatera, dari Oke, Telkom Indonesia juga, yang biasa di Medan. oke. Ada Mary dari Witel Aceh, biasa di Banda Oh, Aceh. salam kenal Bang Khairul. Oke, sama kenal Mary dengan Iya. Adit ya. Ya, Betul, Bang. Jadi kita hari ini ngobrol-ngobrol santai aja nih gimana Oke, boleh. perjalanannya Ijakrong bisa sampai ke internasional, cerita menariknya gimana, sampai nanti juga dari Mary bakalan cerita gimana Telkom bisa mendukung para UKM untuk digitalisasi. Ya. Oke, mungkin aku untuk mempersingkat waktu mau ke Bang Khairul dulu nih. Oke, boleh silakan. Ada hal yang menarik sih dari Bang Khairul yang aku pengen, yang penasaran dari kemarin. Bang Khairul ini kan latar belakangnya teknik ya. Oke. Iya. Sampai Iya benar. gimana ceritanya bisa sampai akhirnya beralih ke fashion, sampai akhirnya lahir brand Ijakrong ini, Bang. Oke, menarik. Nah, jadi kan tidak semua mimpi indah yang kita bayangkan bisa Iya. terjadi real gitu kan. Dulu sebelum kuliah aku ingin jadi mekanik motor. oh, Iya. Ingin jadi mekanik motor. Kan suka balap-balap dulu kan. Suka balap, kemudian masuklah teknik mesin gitu kan. Teman-teman juga dukung gitu. Jadi teknik mesin, kita berpikiran teknik mesin itu bisa buat motor, bisa tune up motor, bisa buat underbone dan segala macam. Akan tetapi pada saat di dunia kuliah kan berbeda lagi tuh, dinamika berbeda. Ternyata ada pilihannya tuh di teknik mesin itu, ada otomotif, ada produksi, dan ada perancangan lah. Oke. Nah, yang di otomotif ini yang buat motor, buat mobil, jadi montir gitu kan. Jadi kemudian ada hal yang menarik, kalau di teknik mesin tapi prodi produksi itu, kita bisa kerja di migas, dan di migas itu gajinya besar, bisa kita keliling Indonesia atau bahkan keliling dunia lah. Singkat cerita, aku milih teknik mesin tapi prodi produksi. Kemudian belajar welding, jadi welding inspektor atau segala macam. Kemudian setelah selesai kuliah, aku pernah kerja di migas, di proyeknya PetroCina itu di Pematang Lumut Jambi. Cuman nggak lama karena setelah 6 bulan terjadilah bencana tsunami kan. Iya. Terjadi bencana tsunami, kemudian harus balik ke Aceh, ada teman-teman dari Ceko minta bantu segala macam. Akhirnya berkecimpung di dunia NGO. Jadi dunia NGO ini beda lagi persepsinya. Dulu kita membayangkan NGO itu kan LSM gitu. Iya. Kalau LSM dulu itu kan LSM tuh orang demo-demo, pokoknya berkaitan dengan hukum gitu kan. Akan tetapi pada saat kita terjun ke dunia NGO ini, non government organization ini, ada banyak sektornya, ada sektor medis, ada engineeringnya, ada livelihoodnya, ada hukumnya dan segala macam. Yeah. Kemudian aku alhamdulillah dapat kesempatan untuk bergabung dulu dengan Medical Relief atau Merlin dari Inggris selama setahun, kemudian bergabung dengan IFRC, International Federation Red Cross Red Crescent Society, itu selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu aku pernah dideploy ke Melabuh, ke Calang, ke Pulau Aceh, yang remote area, yang ada sinyal HP, ada jalan, banyak ganja dan segala macam. Kemudian pernah dideploy ke Jogja, pernah dikasih sekolah short course ke Copenhagen, Denmark. Kemudian pernah dikasih kesempatan lah untuk magang di 2 perusahaan Jerman, di Göttingen dengan di Dresden.
Kemudian kan berubah mindset kita, berubah mindset. Ini agak sedikit panjang ya, biar Aman, aman biar Bang. biar Biar kita tahu berurut. ceritanya bisa sampai Mungkin ke nanti passionnya ada. gimana. Oke. Nah, jadi menarik. Jadi 2008 saya memutuskan untuk lanjut studi ke Berlin. Kemudian setelah 2 tahun di sana, saya melihat ada kesempatan untuk berbisnis. Ada kesempatan berbisnis. Kemudian saya balik ke Indonesia, saya standby di Jakarta. 2010 saya mulai buat sarung. Oke. 2010 saya mulai buat sarung, tapi tanpa ada brand. Tanpa ada brand. Tapi untuk kebutuhan sendiri, karena saya melihat nggak ada sarung keren di pasaran yang bisa saya pakai sehari-hari yang nyaman tuh. Saya pikir saya buat sendiri aja. Kemudian bergulir waktu karena kita nggak fokus berbisnis di sarung. Kemudian 2013 saya balik nikah. 2015 tuh stuck, idenya di Aceh tuh ngapain gitu. Setelah nikah saya nggak bisa jalan lagi. Kita pengen stay di Banda Aceh. Kemudian kita coba, kita nggak paham UMKM, kita nggak paham fashion designer, fashion industry itu kita nggak paham. Kita pahamnya kita buat sarung, kita jualan yuk. Kita buat sarung, kita jualan yuk. Nah, kemudian 2015, 2014 gitu. 2014 akhir di Oktober kita kerucutkan ide bisnis itu. Kemudian saya perlu waktu mungkin sekitar 3 bulan untuk defining informasi gitu mengenai sarung itu apa sih, ijakrung itu apa. Saya bolak-balik ke museum selama 3 bulan, jumpai orang-orang yang paham tentang sejarah, agama, budaya, dan segala macam berkaitan dengan sarung. Saya harus baca spelling ijakrung dengan bahasa Inggrisnya bagaimana, Acehnya bagaimana, spelling dan bahasa Prancisnya bagaimana, dan bagaimana. Sehingga kita kerucutkan di Maret 2015 itu kita rilis resmi. Udah ada namanya, udah kita buat konsep bisnisnya, spellingnya jelas dan segala, dan terkonsep, sangat terkonsep. Mungkin itu cerita singkatnya. Oke, jadi betul-betul dipelajari ya Bang, maksudnya sejarahnya, namanya juga betul-betul dipilih dengan baik gitu ya. Jadi bukan oh ya udahlah karena di pasaran sarungnya mungkin motifnya terlalu rame dan lain sebagainya, memang nggak anak muda able gitu, akhirnya langsung launching. Ternyata memang betul-betul dipikirkan matang-matang ya Bang untuk produk ini ya. Sangat karena gini, jadi hal yang sangat beresiko itu adalah saya sangat menyadari saya mengubah word positioning menjadi brand positioning. Di mana word positioning itu sudah eksis di kepala orang Aceh itu, semua tahu ijakrung. Saya coba mengubah word positioning menjadi brand positioning, tapi harus sangat hati-hati gitu kan. Karena sangat hati-hati karena ini kan ranah publik yang saya ambil. Dan ternyata benar itu. Di awal-awal rilis ijakrung itu saya diserang tuh dari spellingnya, dari pronunciation-nya, saya diserang. Tapi karena saya punya knowledge itu, saya bisa counter, pelan-pelan saya counter, saya jelasin. Kayak pronunciation itu persoalan sebenarnya. Jadi di Aceh itu spelling ijakrung itu ada yang IJAKRONG aja, ada O-nya ada titik 2, O-nya ada tanda panah, macam-macam gitu. Di spellingnya. Dan saya punya counter attack itu gitu. Saya punya counter attack karena saya pelajari, dikasih bahan sama orang. Dulu ada Pak Nurdin, katanya ada di Museum Aceh itu ada Ibu Afni, dia kasih materi tentang ilmu paleografi, kemudian dikasih kamus bahasa Belanda, gitu-gitulah. Oke. Dan kenapa Bang Khairul bisa yakin produk ini bisa gitu berkembang di pasaran gitu Pak, sedangkan kain sarung udah pada ada yang produsen yang perusahaan-perusahaan besar gitu, dan kenapa Bang Khairul yakin gitu dan dengan dengan ijakrung ini bisa gitu masuk dan diterima di pasaran gitu? Agak putus-putus Mas. Oke. Udah aman Bang? Iya, oke, siap, lanjut. Oke, jadi tadi pertanyaannya adalah kenapa Bang Khairul bisa yakin ijakrung ini bisa diterima di pasaran gitu, sedangkan di zaman itu dan sampai sekarang pun sudah banyak gitu kayak produsen sarung yang besar, udah besar namanya, udah iklan di TV, dan pada akhirnya Bang Khairul
Oke, ini pasti diterima nih sama masyarakat Indonesia, terutama di Aceh. Oke, menarik. Ini jadi sarung atau ijakrung itu bukan hal baru deh, dia bukan produk baru. Kita nggak susah menjelaskan. Ini kayak contoh misalnya ini produk bandana ya, cara pakai bandana gini gitu. Mungkin itu akan sedikit sulit kita memberikan informasi ke masyarakat. Tapi pada saat kita buat sarung nggak ada pertanyaan lagi, enough gitu. Mereka akan pakai atau nggak pakai. Tapi challenge-nya adalah kita, kalau saya pribadi saya nggak masuk ke curug pasar yang sudah yang di bawah, gitu. Karena existing brand yang ada di Indonesia tuh kita paham di Indonesia tuh big company yang menguasai pangsa pasar sarung besar itu, tapi khususnya ke kalangan milenial itu mereka sulit masuknya. Kalangan milenial pria 20-46 tahun itu mereka sulit masuknya. Saya pernah dikontak langsung sama produsen besar itu, saya nggak nyebutin brandnya, tapi dia salah satu sponsor acara besar. Mereka buat sarung yang 6 juta, 11 juta, tapi mereka nggak bisa masuk ke pasar-pasar anak muda. Di situ diferensiasi ijakrung masuk. Kita ngambil curug yang nggak besar, yang kecil, ada curugnya, kita coba kembangkan. Kita bermain di sektor-sektor kreativitas. Di sektor yang kreatif, diferensiasi kuat, kita mengubah image, dan segala macam lah. Contohnya seperti pemotifan, kemudian bahan yang dipilih, motif yang minimalis, cara pakai, itu kita coba masuk ke curug-curug itu. Kita different-nya kuat sekali, berbeda, totally different dengan yang existing brand, akan tetapi challenge-nya besar, kita mengubah dulu mindset. Kita coba mengubah mindset masyarakat, khususnya kalangan milenial muda pria ini, bahwasanya kalau pakai sarung ijakrung, saya nggak garansi brand lain ya, tapi kalau pakai sarung ijakrung, kalau kalian pakai ijakrung di luar tempat peribadatan, kalian masih terlihat keren. Jadi budaya East ini masih masih bisa head to head dengan budaya West yang modern. Sekarang kalau kita lihat di luar negeri juga udah ada yang pakai sarung sebagai fashion ya Bang, juga ternyata yang cowok-cowoknya juga gitu, kemana-mana, bahkan bukan di luar negeri aja, di Indonesia juga udah ada yang kayak gitu, bukan cuma di Aceh aja. Kalau di Aceh mungkin kita sering gitu ya lihatnya, mau yang kain sarung ijakrung, mau yang kain sarung biasa, kita pasti sering gitu lihatnya, bahkan di warung kopi sekalian. Dan di Indonesia pun kita udah lumayan banyak ngelihat yang seperti itu, yang cowok-cowok yang memang pakai kain sarung itu sebagai fashion mereka gitu. Iya, baik. Nah, jadi sarung ini kan salah satu budaya nasional, budaya nasional. Jadi tokoh-tokoh nasional kita juga pakai, tapi ada sedikit yang berbeda dengan budaya ijakrung ini kan bukan hanya di Indonesia, tapi di Asia Tenggara kan, di Asia Tenggara, di Myanmar eksis, di Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand itu juga ada sarungnya gitu. Cuman kita lebih kuatnya, kita mungkin punya sarung dengan gaya-gaya berbeda, dengan sarung batik, sarung tenun, sarung songket, dan segala macam. Oke, betul. Jadi ada khasnya sendiri ya, ijakrung ini yang membedakan dia dengan kain sarung yang dijual di pasaran gitu ya. Oke, mungkin aku mau beralih ke Kak Mary nih, sebagai seorang wanita ya, dari sisi wanita untuk melihat, mungkin Kak Mary juga udah tahu ijakrung gitu kan di Aceh. Berdasarkan pandangan Kak Mary sih, pergi kemana-mana dengan kain sarung gitu, apa sih yang terpikirkan ke Kak Mary? Is okay, nggak masalah, justru lebih keren, atau jadi satu nilai apa ya yang unik gitu, atau apa kalau bagi Kak Mary sendiri? Kalau untuk lihat cowok ya, biasa kan ijakrung juga dipakai sama cowok ya. Yang cewek, walaupun cewek sebenarnya juga pakai ya, kain sarung pada umumnya gitu kan. Iya, tapi di rumah kalau cewek, kalau misalnya cowok kan biasa sering ya ke warung kopi atau jalan, bahkan ke pasar nemenin istri gitu ya Pak ya. Nah, itu menurut pandangan Mary sendiri ya bagus sih, maksudnya kan itu juga salah satu budaya ya, karena juga enggak yang kontroversial atau gimana gitu, karena kan juga menutup aurat juga dengan ijakrung, apalagi ijakrung sekarang itu udah keren-keren ya,
nggak cuma motif kotak-kotak nih, tapi ada juga motif-motif lain, pintu Aceh yang berarti dengan kita pakai ijakrung kita juga menampilkan, oh ini nih motif Aceh gitu loh. Nah jadi logo kita sendiri udah bagus sih gitu. Oke. Yang menarik tadi yang coba aku tangkap adalah kampanye budaya berkain sarung ke generasi muda gitu ya Bang. Sejauh ini diterima respon dari generasi muda nggak cuma di Aceh, di Indonesia gimana Bang dengan adanya si produk ini? Oke. Nah jadi saya coba mengurutkan ya. Saya coba mengurutkan bahwasanya kalau orang dengar ijakrung ini nggak langsung konotasinya bisnis gitu. Nah jadi yang kita kedepankan adalah campaign budayanya. Campaign budaya berkain sarung dulu yang kita campaign, kemudian baru ada bisnisnya. Kenapa ada bisnisnya? Bisnis ini untuk mendukung campaign ini. Kenapa kita harus jaga budaya ini hadir? Sejauh budaya ini hidup, produknya akan selalu diterima. Tapi kalau budaya ini tidak eksis, sebagus apapun produk, ini nggak akan sustain secara bisnis. Itu yang pertama. Yang kedua, barometernya. Barometernya adalah kita mengubah image negatif orang pakai sarung itu, apalagi anak muda. Kalau budaya bersarung untuk kalangan pria 45 tahun ke atas itu sudah eksis sebenarnya. Tanpa kita ajak pun mereka udah eksis. Malah kalau kita larang, mereka akan marah ke kita. Kalau kita larang jangan pakai sarung, mereka akan marah. Tapi kalangan milenial ini kita ngajak mereka secara persuasif kan, secara fashion, trend dan segala macam. Nah ini kita coba ubah mindset atau image. Kalau pemakai sarung anak muda itu orang kan selalu bilang ke kampungan, kere, peminta-minta, gitu-gitulah ada image negatif itu. Kita coba pingin mengubah itu. Nah jadi salah satu barometernya adalah di tahun 2019 saya termasuk salah satu desainer yang lolos kurasi dari Bank Indonesia di eventnya ISEF. Jadi mereka kurasi itu 150 desainer se-Indonesia, kemudian lolos 74 desainer se-Indonesia. Kemudian di-showkan. Ternyata apa yang terjadi? Hanya ijakrung yang menampilkan pakaian menswear full 8 looks itu hanya ijakrung. 73 desainer itu pakaian perempuan semua. Atau ada yang mix ya, misal 4 cewek, 4 cowok. Nah, itu artinya di tahun itu mungkin 2019 itu sarung itu belum gitu tren dibawa ke pentas-pentas yang sangat eksklusif, elegan atau prestisius, belum begitu berani desainer Indonesia. Akan tapi di tahun 2020 sampai hari ini itu bermunculan desainer-desainer muda yang mencoba buat sarung tapi dipentaskan ke level-level yang nasional bahkan ke internasional. Maknanya apa? Maknanya kita bisa diterima. Tapi ada tapinya nih, kayak seperti Mbak Mary bilang tadi, jangan monoton, jangan kotak-kotak, motif jangan kampungan, bahannya jangan itulah, maksudnya gitu-gitu. Kita coba membawa ijakrung ini ke level, kalau saya bilang kalau mobil tuh yang naik Lamborghini lah, kita bawa ke level sana. Nah, kita bawa sampai ke level sana, di level bawah ini kan follower nih. Jadi kalau kita bilang pangsa pasar segitiga ini yang bawah ini akan follow yang menengah yang di atas. Saya sengaja nggak gempur yang di bawah karena budaya ini udah termasuk eksis dan produknya sudah banyak yang bermain di level bawah ini. Oke. Menarik ya. Dan gak heran ijakrung ini juga banyak mendapatkan penghargaan di skala nasional, juga menghadiri berbagai exhibition di lokal maupun di internasional. Di antara itu di Dubai juga ya Bang, di Dubai, Penang, terus juga sempat ngadain fashion show ya, kalau nggak salah itu di Paris, betul nggak? Ya, di Paris kita pernah hadir di 2018, itu L'amour de la Sourcine namanya. Itu di event L'amour de la Sourcine yang pertama, kita ada show di kapal mini kapal pesiaran. Sekarang event itu sudah menjadi lebih besar dengan pergantian nama menjadi Paris Front Row. Jadi bulan 9 awal kemarin diadakan di Paris. Kemudian kita juga hadir di Dubai.
kita juga sering tampil di exhibition yang berskala internasional tapi diadakan di Indonesia, seperti MUFES, seperti Jakarta Muslim Fashion Week, kemudian Into Motion Fest. Kita rutin hadir lah, dalam 4-5 tahun terakhir ini kita rutin hadir. Oke, luar biasa ya, pencapaiannya udah yang dihasilkan sama Ijakrong, yang udah dilakukan sama Bang Khairul. Sebelum kita mau ngikatin teman-teman yang ada di rumah untuk gimmick giveaway gamifikasi hari ini, ada satu pertanyaan ke Bang Khairul. Hal apa yang Abang lakuin, kalau boleh di-spill nih, yang Abang lakuin, yang bisa buat Abang berada di titik sampai saat ini? Yang pertama, yang paling penting, ini harus didengarkan untuk kaula muda. Iya. Jangan penting, karena ini dasarnya nih. Ini dasar sekali, fondasi. Jangan pernah bercita-cita menjadi plagiator. Oke. Plagiator. Itu yang utama sekali. Tapi kalau sudah ada mindset plagiator, kita nggak akan pernah bisa menemukan kapasitas kita yang sebenarnya. Terinspirasi oke, tapi kita harus menggali lagi. Kita harus bisa menggali lagi kemampuan yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, saya bisa berada di titik ini berkat kerja keras, pasti kerja keras, menahan cibiran, itu mentality entrepreneur. Kemudian yang paling berpengaruh adalah saya tahu fashion industry ini pada saat bergabung ke Indonesian Fashion Chamber. Jadi IFC ini menjadi batu loncatan saya yang paling besar lah. Di awal-awal tahun, di awal 2015 itu kita diajakin masuk ke IFC, Indonesian Fashion Chamber, yang hari ini IFC itu menjadi asosiasi fashion designer terbesar di Indonesia yang beranggotakan sekitar 240-an member, yang kita ada punya chapter termasuk di Aceh. Di Aceh juga saya sebagai lokal chairman-nya. Yang ada di Aceh, di Medan, Pekanbaru, Palembang, kemudian di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan sampai sekitar 15 chapter lah. Dan hari ini IFC ini menjadi kiblat fashionnya Indonesia, kiblat fashion Indonesia. Jadi kalau pemerintah, Bank Indonesia dan segala macam stakeholder yang lain mau buat sesuatu dengan fashion, arah fashion Indonesia itu, mereka pasti akan berkolaborasi dengan IFC. Penting sekali berasosiasi, karena tapi asosiasi yang punya terafiliasi nasional dan internasional, karena kita bisa dapatkan informasi-informasi A1 yang cepat gitu. Kita bisa follow up, kita bisa ikut kurasi, karena kita kalau namanya industri ini kita nggak bisa kerja sendiri kan. Kita nggak bisa kerja sendiri, kita harus bekerja teamwork. Jadi kita harus terikut lah gitu. Kalau kita malas dikit, ada informasi ini, ada kurasi ini, ada show, ada exhibition, mau ikut nggak, tes apa macam. Tapi kalau sendiri kita nggak akan dapat itu. Betul. Intinya kolaborasi sama gabung dengan komunitas kali ya, Bang. Yes. Oke, sebelum kita mau ngobrol-ngobrol sama apa sih yang udah didukung sama Telkom, yang udah dilakukan sama Telkom untuk mendukung teman-teman UMKM, program-programnya apa aja. Aku mau ingatkan lagi buat teman-teman yang udah hadir di live hari ini, jangan lupa nanti kita bakal pengumuman giveaway yang sudah dilakuin kemarin, yang sudah diadakan kemarin. Dan juga untuk teman-teman yang sudah hadir, boleh silakan bertanya di kolom komentar. Nanti kita bakalan pilih 3 penanya terbaik untuk kita bacakan, baik itu boleh ke Kak Mary, boleh ke Bang Khairul juga boleh. Dan juga nanti kita bakal pilih 2 story terbaik, jadi jangan lupa didokumentasiin dan upload di story kalian. Dan nanti kita bakalan bacain 2 pertanyaan live quiz, dan juga nanti akan ada saldo link aja buat teman-teman. Tapi jangan lupa syaratnya adalah follow @indibis.aceh, @indibis.sumatera, dan Ijakrong ya, Ijakrong tulisnya ya. Oke. Aku mau ke Kak Mary di Aceh ya, di Aceh yang mungkin notabene-nya orang berpikir paling ujung Indonesia di sebelah barat gitu kan.
ada UMKM-nya atau enggak, orang juga mungkin nggak pernah mendapatkan gambaran, mungkin orang-orang yang belum pernah datang gitu ya. Tantangannya apa nih dengan Kak Mary bekerja di Telkom Indonesia, mencoba menyampaikan program-program Telkom, digitalisasi UKM, tantangan terbesar di Aceh yang Kak Mary alami apa? Oke, baik, Bang Adit, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar ya untuk mendigitalisasi usaha di Aceh, memang terletak pada sumber daya manusianya nih. Karena banyak Bang Adit di Aceh ini pelaku usahanya itu masih belum memahami dan belum mengetahui apa sih digitalisasi dalam usaha itu, manfaatnya, keuntungannya seperti apa gitu ya. Nah, yang mengakibatkan pelaku usaha ini kurang nih perhatian dan tidak menjadikan digitalisasi ini sebagai prioritas mereka gitu, karena mereka masih nyaman sama keadaan tanpa adanya digitalisasi gitu ya. Yeah. Nah, hal itu yang menjadi tantangan besar nih untuk kita sama-sama merangkul pelaku usaha dan juga mengedukasi ya Bang Adit ya, bagaimana digitalisasi, bagaimana menerapkan digitalisasi dalam bisnis kita gitu. Karena ketika kita sudah beralih ke era digitalisasi dan menerapkan itu dalam bisnis kita, tentu manfaat yang kita dapatkan banyak ya. Yang awalnya mungkin teman-teman kalau usaha itu masih manual pencatatannya, pakai buku kas dan ngitung segala manual macam. gitu ya. Iya, nah dengan digitalisasi kita bisa memantau cash flow bisnis melalui aplikasi digitalnya nih. Kalau misalnya dari Telkom itu memang ada aplikasi yang namanya IndiBiz Pay atau IndiBiz Kasir. Di dalamnya kan udah include ya Bang Adit ya untuk fitur-fitur perekapan data dan juga transaksi gitu. Nah nggak cuma itu, dengan digitalisasi kita juga bisa menjangkau pasar yang lebih luas gitu. Bagaimana caranya? Ya kita memanfaatkan sosial media ya Bang Adit ya, Bang Khairul. Dan dengan menggunakan sosial media kita bisa membuat promosi, menampilkan produk kita, bahkan konten yang menarik gitu. Karena sosial media ini kan diakses semua kalangan ya, nggak cuma orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak juga sekarang udah punya akun sosial media nih gitu. Nah, dengan menggunakan sosial media, jangkauannya lebih luas, dan juga pelanggan kita jadi semakin bertambah. Mungkin teman-teman yang punya offline store itu yang datang untuk belanja daerah atau warga lokal aja nih, tapi dengan sosial media bisa dari negara lain. Gak heran kalau kita juga belanja mungkin dari Korea gitu ya, atau dari China gitu, semua bisa kita akses melalui sosial media. Tinggal klik-klik aja, bayar pakai digital, selesai, kita nunggu aja barangnya sampai gitu. Gitu banget. Dan nggak cuma itu, dengan adanya digitalisasi juga transaksi mudah. Tadi kita juga udah bahas ya bagaimana penggunaan QR itu mempermudah. Kadang kita kalau cewek ya terutama gitu, kalau belanja skincare itu udah betul list-listnya gitu. Awalnya batasan budgetnya 500.000, nggak tahunya kalap mata jadi 1 juta. Jadi 1 juta, oke. Uang yang dibawa juga pas-pasan ya Bang Adit ya, dan Bang Khairul. Jadi ketika kita bisa memanfaatkan aplikasi pembayaran digital itu melalui QR, itu juga mempermudah gitu. Karena kan kita kadang panik ya, harus antri lagi ke ATM gitu segala macam gitu. Nah, ini juga menjadi dibutuhkan peran penting dari pelaku usaha untuk menyediakan akses pembayaran digital gitu dengan QR atau mendaftarkan QRIS gitu ya untuk pembayarannya. Nah, itulah pentingnya, dan untuk kita itu segera berbenah ke arah digitalisasi gitu, karena ini kan semakin kedepannya digitalisasi akan semakin berkembang ya Bang Khairul dan Bang Hadid gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak segera berbenah, kita takutnya ketinggalan nih oleh kompetitor yang udah menerapkan digitalisasi dalam bisnis mereka seperti itu. Iya. Seperti kita lihat juga Ijakrong kan sudah memanfaatkan sosial media juga, udah aktif sosial media, followernya udah sangat banyak gitu kan. Dan itu jadi salah satu strategi juga gitu, mungkin untuk menjangkau anak-anak muda yang memang lebih banyak aktif di sosial media gitu, yang memang merupakan marketnya dari Bang Khairul tadi, Ijakrong tadi gitu ya. Dan kalau boleh tahu Kak Mary, sejauh ini apa aja sih program atau strategi Telkom terkait digitalisasi UKM ini? Oke, kalau strategi atau program Telkom, tentu Telkom selalu berusaha memberikan kontribusi yang terbaik ya untuk
mendorong atau meningkatkan perkembangan UMKM dan usaha-usaha di Aceh gitu. Seperti kemarin kita juga mengadakan pelatihan untuk produk digital yang alhamdulillah dihadiri oleh puluhan UMKM di Aceh nih Bang Adi. Wow. Tujuannya dari program pelatihan ini dapat mendorong dan memberikan kesadaran juga terkait digitalisasi untuk para pelaku UMKM yang nantinya bisa bersaing gitu ya di ranah nasional dan internasional, karena ini juga sejalan dengan visi Telkom, yaitu menjadi Digital Telkom pilihan utama memajukan masyarakat gitu ya. Nah, oleh karena itu nggak cuma program pelatihan Bang Adit, kita Telkom juga selalu berusaha menghadirkan produk-produk yang mempermudah pelaku usaha dalam melakukan transaksi. Baik itu. Salah satunya apa tuh? Salah satunya produknya tadi juga udah Mary sebutkan ya, Indibis Pay, Indibis Kasir, itu untuk transaksi. Tapi nggak cuma transaksi kok. Buat teman-teman yang mau promosi, kita juga ada namanya Omni Communication Assistant Blast itu, atau kita sering sebutnya Ocha Blast gitu ya. Nah, mungkin kan untuk pelaku usaha yang sedang kewalahan gitu ya, banyak banget gitu pelanggannya, susah gitu ya untuk fast respon, karena ini juga berpengaruh terhadap rating ya Bang Arif sekarang. Kalau udah slow respon, customer experience ya jatuhnya ya. Ya langsung jelek gitu ratingnya dikasih. Nah, dengan adanya Ocha Blast ini membantu banget itu untuk merespon atau komunikasi interaktif ya dengan pelanggan gitu. Nah, dan selain itu kita juga ada Netmong, itu network monitoring, sebuah dashboard untuk teman-teman yang mungkin kewalahan nih dengan gangguan atau pengen ngedetect nih permasalahan jaringan dari tiap-tiap cabang, atau kan ada usaha di kalau yang udah banyak cabangnya gitu ya. Itu bisa banget pakai aplikasi dashboard Netmong gitu Bang Adi. Sudah cukup banyak ya produk Telkom yang memang mungkin bisa membantu teman-teman UKM, karena kan kayak tadi yang sekarang paling banyak dialami sama teman-teman UKM itu adalah nge-manage kalau udah rame usahanya, akhirnya nggak tercaring lagi gitu kan. Akhirnya mereka si pelanggan ini kan kalau udah slow respon jadinya lari ke tempat yang lain gitu ya. Oke. Susah gitu mempertahankan gitu ya Bang Arif ya. Betul. Oke. Satu pertanyaan buat teman-teman yang sudah hadir di live kita hari ini. Kita mau kuis dulu sebelum kita lanjut ke Bang Khairul. Satu pertanyaan buat teman-teman. Jadi silakan yang belum follow, silakan follow @indibis.aceh dan @indibis.sumatera serta Ijakrong. Nanti teman-teman langsung jawab pertanyaannya di kolom chat. Nanti bakal ada teman-teman panitia yang bakal pilih satu pemenang yang benar-benar jawabannya tepat dan paling cepat. Pertanyaan pertama adalah, apa nama produk Indibis yang tadi sudah disebutkan sama Mary ya, yang salah satu kegunaannya adalah untuk memantau jaringan di seluruh cabang bisnis. Oke, silakan tulis jawaban teman-teman di kolom komentar, nanti bakalan dipilih oleh teman-teman yang sudah stay di studio Sumatera hari ini ya. Oke, aku mau beralih ke Bang Khairul lagi. Menurut Bang Khairul, penting nggak sih UKM itu sesegera mungkin gitu untuk move atau membuat perubahan atau berkembang gitu, atau mulai berkecimpung untuk mulai mendigitalisasi bisnisnya, menggunakan sosial media dan lain sebagainya, itu penting nggak sih menurut Bang Khairul? Oke. Kalau menurut saya itu, kalau sekarang 2023 itu saya nggak bilang 2023, kita dipaksa sebenarnya, kita dipaksa. Sebelum pandemi kita masih ogah gitu, masih hybrid gitu kan, suka nggak suka jualan atau kontennya, suka nggak suka lah. Tapi pada saat pandemi, suka nggak suka kita harus mau gitu. Suka nggak suka kita harus mau, karena offline-nya memang total shutdown gitu kan, offline-nya 100% shutdown. Satu-satunya cara channel distribusi adalah melalui online. Kalau sekarang sudah ada pilihan, sudah mulai hybrid lagi, bisa online, bisa offline. Tapi menurut saya satu kewajiban untuk UMKM untuk go digital. Karena apa? Karena kalau offline itu pangsa pasar segmennya sangat based on teritorial, teritorial apa? Teritorinya. Misalnya kayak
kayak di Banda Aceh. Kayak di Banda Aceh mungkin hanya ada 125.000 orang. Atau kalau di Aceh hanya ada 5 juta manusia. Gitu. Kalau saya punya outlet di Jakarta mungkin bisa lah merambah, kita bilang nggak 100% warga Indonesia, tapi warga Jakarta mungkin sudah inilah. Tapi kalau dengan online, ini borderless. Borderless dalam artian kita bisa menjangkau 7 miliar manusia dunia. Bahkan kita bisa kirim produk kita ke Amerika, ke Alaska, ke Ceko, atau bahkan ke Ukraina kita bisa kirim produk kita kalau udah go digital online. Dan juga saya setuju dengan Kak Mary tadi bilangnya, go digital ini bukan hanya di medsos, tapi pencatatan internal company juga harus go digital dong. Misalnya seperti POS, di situ kita bisa melihat transaksi by second, kita tahu nih ada yang beli, siapa namanya, emailnya, kemudian nomor teleponnya, kita tahu bisa second by second. Dan yang paling penting adalah dari semua pencatatan ini kita bisa tahu berapa kewajiban yang harus kita bayarkan, seperti kewajiban pajaknya, kewajiban zakatnya, kemudian kita bisa tahu omsetnya lagi lesu, lagi lemah atau apa, kita bisa menganalisa itu semua. Nah, jadi go digital itu bukan hanya eksternal tapi internal juga harus kita benahi. Oke, betul. Mau nggak mau kayak kata Bang Khairul itu dipaksa ya, harus gitu. Harus mulai digital buat teman-teman yang berbisnis. Yang nggak berbisnis pun kita yang misalnya di office, ya memang mau nggak mau juga semua sistemnya udah digital, harus ngikut digital juga gitu ya. Selanjutnya nih, yang mungkin udah ditunggu-tunggu sama yang udah hadir hari ini di live kita, apa sih yang membuat Bang Khairul bisa pada akhirnya membawa Ijakrung itu ke internasional, itu ke skala internasional? Itu yang memang mungkin teman-teman di sini nungguin, apa sih yang di Bang Khairul lakuin kok bisa diterima gitu di internasional, bisa fashion show di luar gitu, kira-kira apa gitu yang Bang Khairul lakukan? Soalnya tadi ada yang bilang pingin ke Paris juga katanya. Boleh. Kalau mau jadi muse saya boleh, mau jadi penonton juga oke. Nanti saya kabarin kapan bisa. Nah, jadi semakin kesini kita kan semakin mendalami gitu. Kalau saya kan sudah 8 tahun nih, semakin sini sudah mulai menggeluti sampai sedetail-detailnya. Contohnya gitu. Hari ini saya berani bilang salah satu tiket untuk kita mudah penetrasi pangsa pasar ke nasional ke internasional adalah kita salah satu produk kita harus terdiri dari unsur wastra. Misalnya kalau di bidang fashion itu wastra itu kan ada 4 ya. Ada, kalau di Sumatera ada songket, kain songket. Kemudian kalau di Jawa itu ada batik tulis dengan kain lurik. Kemudian ada satu lagi batik ikat. Kain ikat, maaf, kain ikat. Dan ini dilindungi oleh undang-undang. Kalau kita bisa memprovide salah satu produk kita berdasarkan dari unsur ini, itu mudah kita. Apalagi kalau ada kurasi-kurasi di tingkat nasional internasional, kita memiliki keunikan yang mungkin tidak bisa diadu head to head dengan daerah lain atau negara lain. Dan itu sedikit memberi peluang buat kita untuk berkompetisi, selain juga kreasi ya. Selain kreasi harus knowledge, harus sekolah lagi, harus belajar, dan tidak bisa setengah-setengah gitu. Nggak bisa kecemplung karena ikut-ikutan. Oh, ini lagi musim sarung nih, lagi bagus jualan, kita buat sarung. Oh, ini lagi bagus outer, kita ikut-ikutan jadi outer. Kita nggak mendalami. Dan ya saya garanti hasilnya kalau kita bersungguh-sungguh hasil akan lebih bagus. Kecuali UMKM yang memang punya kapital yang kuat sekali, dia bisa bayar show, bisa di Paris bayar show 200 juta, oke, silakan, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau selevel UMKM yang kita harus fighting, kita harus saving, kita hanya mengandalkan hasil kurasi untuk bisa show di New York, di Paris, di London, itu kita harus benar-benar punya diferensiasi yang sangat kuat sekali. Oke, intinya
Diferensiasi ya, dan banyak sih sebenarnya yang udah jadi catatan tadi. Yang pertama harus punya harus gabung komunitas, relasi juga gitu. Jadi jangan berdiam diri cukup dengan apa yang udah ada saat ini gitu juga. Dan tadi juga memanfaatkan digitalisasi yang ada, segala fasilitas digital yang ada. Dan juga tadi yang terakhir adalah diferensiasi ya. Oke, sebelum kita mau bacain pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk, ada 3 yang sudah kita pilih, teman-teman panitia. Kita mulai kuis terakhir. Jadi siap-siap, silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Pertanyaannya gampang nih. Jadi kalau teman-teman yang udah sempat lihat indibis.aceh atau indibis Sumatera, pasti tahu jawabannya ya. Jadi pertanyaannya adalah manakah yang merupakan syarat berlangganan indibis? Yang merupakan syarat berlangganan indibis? A. Buku nikah, atau B. FIUP atau NIB ya. Jadi gampang jawabannya. Langsung tulis jawabannya, nanti bakalan dilihat sama teman-teman panitia. Oke, kita langsung beralih ke pertanyaan teman-teman yang sudah masuk. Karena waktu kita cukup terbatas hari ini, padahal sangat banyak pertanyaan yang mau ditanyain ke Bang Khairul dan Kak Mary juga. Pertanyaan pertama itu dari Z0593. Gimana cara meliterasi pelaku UMKM, terutama yang sudah berumur agar melek teknologi? Oke, boleh ke Bang Khairul atau ke Bang Khairul dulu boleh, nanti baru ke Kak Mary. Oke, melek teknologi ya. Oke, saya sering saya jumpai beberapa peserta UMKM yang bukan gaptek mungkin ya, gaptek atau sih, misalnya dia nggak memahami teknologi atau segala macam. Menurut saya UMKM tersebut harus berani menginvestasikan. Investasi dalam artian kalau dia nggak mampu, dia harus bayar orang. Tidak ada pilihan lain. Dia harus alokasikan itu dana misalnya bayar admin kah, atau kalau nggak pandai foto, bayar fotografer. Minimal sekali dia harus memberdayakan lingkar keluarga dia. Kan pasti misalnya di satu UMKM itu ada anaknya yang pasti dia paham IG, TikTok atau apalah gitu, yang medsos juga bisa jualan foto dan bagus. Karena no excuse itu akan sangat berefek hari ini gitu. Apalagi medsos itu kan salah satu media promosi yang free. Kalau kita bisa manfaatkan itu free tanpa berbayar, kecuali ada yang berbayar juga. Nah jadi suka nggak suka harus masuk ke digitalisasi. Siap nggak siap harus siap, nggak ada uang harus alokasikan. Dari pricing produk itu ada minimal 5% lah, 5% dialokasikan untuk bayar admin atau apa gitu. Kalau memang nggak mampu, jangan dipaksa, mending spend uang untuk orang lain gitu ya, Bang, rekrut orang lain gitu ya. Ya benar-benar. Kayak saya sendiri kan, di umur udah 43 tuh. Kalau saya ngulik medsos nggak ada waktu lain kan, nggak ada waktu untuk kerja lain. Jadi di situ kita harus berani open vakansi, kita bagi rezeki kita untuk orang yang memang benar-benar qualified di bidang itu. Oke. Mungkin dari Kak Mary mungkin ada tambahan yang mungkin kemarin sempat bikin pelatihan sama UKM. Mungkin pernah ngerasain juga halnya sama. Iya benar. Kalau misalnya pelaku usaha UMKM itu memang rata-rata kebanyakan ibu-ibu juga ya gitu. Nah kalau dibilang gaptek, sebenarnya nggak gaptek juga. Saya setuju juga nih dengan Bang Khairul tadi. Tapi mereka kadang enggan, males gitu, karena kegiatannya nggak cuma pegang gadget, nggak cuma mikirin konten untuk promosi dan segala macam gitu. Nah oleh karena itu saya setuju bagaimana kita memanfaatkan ruang lingkup. Kalau Bang Khairul tadi bilang keluarga. Nah kita juga punya di Aceh itu komunitas anak muda yang lebih paham juga terkait digitalisasi. Anak muda sekarang kan kalau buat konten sambil duduk aja udah estetik ya, udah bagus gitu. Nah memang harus mengeluarkan effort atau modal yang lumayan juga sebenarnya. Tapi kan itu balik lagi ke apa yang menjadi tujuan kita untuk berbisnis gitu ya. Mungkin itu aja kabarnya Bang Adit. Oke, mau nggak mau ya memang balik lagi harus digital, banyak cara dengan merekrut orang. Kalau kita memang nggak punya waktu untuk belajar lagi, zaman sekarang itu banyak caranya pokoknya ya. Yang kedua itu dari cat_Fani, apa saja sih Pak hal penting yang wajib dimiliki bagi pengusaha agar bisa konsisten dalam berbisnis baik offline maupun online? Mungkin ini untuk Bang Khairul. Oke. Ini saya rangkumannya istiqomah kan, keistiqomahan. Istiqomah
dalam beribadah, istiqomah dalam berbisnis, biasanya kita punya motivasi itu, yang melatar belakangi, yang mendorong, yang mengkeep spirit kita. Imannya bisa naik turun kan? Imannya bisa naik turun apa di bisnis ini. Terkadang banyak entrepreneur itu yang ngedrop karena motivasi dia hanya omset atau uang atau margin. Kita sering melihat kalau motivasi dia hanya mencari keuntungan, pada saat bisnis yang dia geluti sudah tidak menjanjikan lagi, dia akan lompat. Garanti, saya menggaranti. Dia akan lompat melihat peluang-peluang yang baru. Tapi pada saat bisnis ini kita lakukan dengan motivasi, contoh dengan passion yang kita senang aja itu. Nggak mengukur segala sesuatu dengan uang. Tapi dengan kita berbisnis, kita bisa memberikan hal-hal yang positif lah terhadap contohnya perekrutan tenaga kerja, transfer knowledge. Kayak Ijakrong kalau transfer knowledge itu kita memang kita siapkan space khusus untuk misalkan ada anak-anak dari university itu membuat skripsi, membuat tugas atau mau magang. Ini seperti sekarang ada program magang dari BLK, kita sedang terima 3 orang anak magang dari BLK selama 3 bulan. Kemudian ada juga untuk 3 orang, kemudian dari kampus Merdeka Politeknik Kutaraja itu ada 10 orang selama 3 bulan. Nah, jadi ini salah satu motivasi kita sebenarnya. Ada social planner ya. Kita fun di saat kita mungkin omset lagi ngedrop, tapi kita masih sharing ilmu, sharing knowledge, sharing networking, apa aja gitu. Itu salah satu cara untuk memotivasi diri. Jadi kadangkala tuh paling mudah motivasi diri itu kita berbuat sesuatu ini bukan hanya untuk kita gitu. Contoh kita bekerja, kalau yang udah punya berkeluarga itu kalau bekerja, kalau kita mau malas-malasan mungkin anak istri kita akan kelaparan atau anak kita nggak usah sekolah. Tapi kalau kita buat sesuatu untuk mereka, itu akan memotivasi untuk kita. Begitu juga dengan bisnis. Kalau kita lagi nggak istiqomah, kita lihatlah karyawan kita. Kalau kita nggak ada, kita tutup nih bisnis, karyawan kita akan jadi pengangguran, atau yang mau buat skripsi nggak bisa dapat nilai A lagi atau segala macam. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita jadikan motivasi diri selain uang. Jadi coba cari inspirasi itu. Motivasi apa yang bisa mempertahankan keistiqomahan kita selain uang? Karena uang tuh, bisnis itu sesuatu yang tidak pasti. Dia grafiknya pasti naik turun. Bagaimana kita bertahan pada saat grafik turun itu kan, motivasi apa yang bisa menguatkan kita? Oke, luar biasa jawaban dari Bang Khairul ya. Istiqomah intinya ya. Kalau lagi turun, lihat cari hal lain yang mungkin bisa jadi memotivasi kita. Oke, yang terakhir dari Dapur Ama. Nah, ini mungkin ke Bang Khairul juga. Bagaimana cara kita supaya bisa memperluas usaha yang baru dimulai dengan budget yang masih belum terlalu besar? Itu. Oke, ini penting. Ini penting sekali untuk pebisnis pemula atau produk pemula. Jangan terlalu berambisi untuk buka franchise, terima investor dan segala macam. Jadi kita kuatkan dulu konsep kita buktikan konsep di bisnis plan kita bisa berjalan sesuai dengan bisnis plan kita nggak. Tapi jangan terlalu berambisi, baru jalan 2 bulan, udah pengen buka chapter baru atau cabang baru, ini dan segala macam. Saya sering menemukan terlalu gegabah membuka cabang atau apa, terima investor atau segala macam lah. Itu yang membuat chaosnya. Sebenarnya nanti bukan produknya tidak laku, tapi kita belum power kita belum cukup energi untuk mengurus yang di luar bisnis itu misalnya. Kita sumber daya manusianya satu store aja kita belum bisa memanage gitu, belum apalagi 10 store gitu kan. Kemudian dengan keuangan kita belum bisa set up keuangan kita, apalagi kita terima uang orang. Jadi kita sibukkan nanti bagaimana mempertanggungjawabkan uang orang gitu. Nggak fokus lagi bagaimana menjual produk sebanyak-banyaknya gitu. Kita akan matang belum waktunya lah kalau menurut saya. Jadi biar bergulir aja grafik. Kita pingin tidak ada pebisnis yang meng-set up bisnisnya akan mati dalam 3 tahun, 4 tahun. Semua pebisnis akan set up, bisnisnya akan sustain selama-lamanya. Nah, jadi kalau kita ingin sustain selama-lamanya, kita bangun fondasi yang sekuat-kuatnya dulu. Kita kan sering lihat nih bisnis-bisnis yang viral, baru 1 bulan langsung viral, tapi 3 bulan kemudian hilang dia. Hilang, viral. Kalau menurut saya, kalau membangun bisnis itu bisnis yang melegenda lah, legend,
bukan viral ya. Nah, jadi menurut saya jangan terlalu gegabah, kuatkan fondasi manajemen, supply manpower-nya udah rapi segala macam, baru bisa kita expand. Okay. Saya ingin contohin, kita berani expand di umur Ijakrong tuh 8 tahun. 8 tahun kita berani expand, ada store kita di Lampineng, di umur 8 tahun Ijakrong, di sana kita melihat secara, kita udah siap lah, secara keuangan udah siap, secara manpower, supply materialnya vendor udah oke, nggak macet-macet, kita regenerasi pengkaderan tenaga kerja udah oke, kita baru berani buka. Gitu. Kita berani buka. Dan mulai digoda oleh investor dengan reseller di kota lain tuh sudah sering gitu, tapi kita mempertimbangkan lagi daripada kita ngurus nanti uang orang, kita ngurus ya ini orang yang punya sendiri aja belum sehat, kita mending ya gini-gini dulu lah gitu. Bukan nggak berambisi pingin kaya, tapi kita banyak melihat contoh cepat kaya itu cepat miskin juga kan. Dia nggak mampu mempertahankan operasional itu. Nah jadi manusia tuh pada saat dia udah terbiasa dengan uang 100 juta, pada saat dia ada uang 5 juta, dia akan berat sekali mengorganize itu. Tapi kalau terbiasa dengan 5 juta, naik ke 7 juta, 10 juta gitu, dia kan ada mentality mentality mengorganize uang, orang, dan segala macam. Mungkin sering kita lihat yang viral tuh, kita nggak mendoakan tumbang ya, tapi seringnya seperti itulah. Oke, jadi intinya lihat kapasitas bisnisnya dulu, kalau udah settle boleh gitu ya. Kalau emang udah kira-kira nih fondasinya udah kuat, mau buka cabang juga langsung boleh gitu. Oke, nggak kerasa waktu kita tinggal sekitar 5 menitan lagi. Mungkin pertanyaan terakhir nih buat Bang Khairul dan Kak Mary. Aku ke Kak Mary dulu, kira-kira apa sih Kak harapan Telkom terutama di Retail Aceh gitu kan, dengan adanya produk-produk tadi yang udah Kakak sebutin, ada salah satunya Netong, terus Indi Bispay, terus juga ada Ocha tadi gitu, yang bisa mendukung proses digitalisasi bisnis terutama khususnya buat teman-teman UKM. Tentunya harapan Telkom ya untuk mendorong dan meningkatkan gitu pelaku usaha dalam digitalisasi. Memang yang pertama dengan hadirnya produk-produk dari kita tadi yang Mas Adi juga udah sebutin, itu bisa meningkatkan kesadaran akan pentingnya digitalisasi, dan Mbak Khairul juga tadi udah mengatakan mau tidak mau kita harus beralih ke digitalisasi ya. Nah, hal ini juga mendorong pelaku untuk segera berbenah gitu ya. Jadi ketika pengetahuan dan pemahaman itu udah ada untuk setiap pelaku usaha, nah pelaku usaha ini siap bertempur nih, siap untuk menghadapi perubahan di era digitalisasi ini, sehingga seluruh pelaku usaha di Indonesia terutama di Aceh gitu ya, mampu bersaing dalam ranah nasional maupun internasional mengikuti jejak Ijakrong. Gitu. Amin. Oke. Kalau teman-teman UKM ini mau tahu soal produk-produk tadi, terutama yang di Aceh, itu mungkin bisa hubungi kemana nih Kak Mary? Kalau untuk mengetahui produk-produk itu boleh langsung menghubungi saya gitu, atau juga boleh kalau misalnya teman-teman mau langsung ke kantor kita juga boleh, kantor Retail Aceh gitu. Ya, atau ke gitu, sosial media Indibis Aceh tadi ya? Sosial media, sosial media Indibis Aceh atau Retail Aceh juga boleh. Nanti langsung dikasih tahu sama Kak Mary benefitnya apa aja. Iya, siap. Oke, untuk Bang Khairul nih, vision ke depan yang ingin Abang lakuin dengan Ijakrong, yang ingin Abang lakukan. Ijakrong harus kayak gini, Ijakrong harus seperti ini. Goals atau cita-citanya kira-kira brand Ijakrong ini mau gimana sih? Oke, jadi kita punya planning jangka pendek, menengah, panjang. Jangka pendek kita sedang mempersiapkan, kita harus bisa tampil, mau nggak mau kita wajib dan harus bisa tampil di 5 Fashion Week dunia, yaitu di New York Fashion Week, London Fashion Week, Paris Fashion Week, Milan Fashion Week, dengan Tokyo Fashion Week. Kita harus harus bisa dalam waktu dekat, setahun, 2 tahun, 3 tahun, kita wajib hadir di situ, karena di situ kalau untuk industri fashion
dunia itu kiblatnya. Kita harus mampu membawa salah satu kasanah lokal kita ke pentas yang paling tinggi di level fashion. Itu yang jangka pendeknya. Yang menengahnya adalah kita ingin membuka industri dari hulu ke hilir. Jadi nggak hanya kita jualan produk sarung jadinya, tapi ada industri sebelum jadi sarung itu seperti benangnya, penenunannya, itu bisa menyerap banyak tenaga kerja. Di sektor-sektor itu banyak menyerap tenaga kerja, dan harus terlibat seluruh stakeholder lah, secara masif. Dan ambisi yang paling ambisius lagi adalah untuk jangka panjangnya. Kalau Indonesia hari ini sedang mengeplotkan diri menjadi kiblat pakaian muslim dunia, Aceh punya satu keunggulan, yaitu kita punya kanun syariat Islam, di mana suka nggak suka wanita Aceh, muslimah, pria Aceh itu wajib menutup aurat dengan modeh dan segala macam. Kita harus bisa berambisi juga, kalau Indonesia pusat pakaian muslimnya dunia, Aceh adalah kiblatnya pakaian muslimnya Indonesia, dengan berbagai kekurangan, dan kita yakin dengan kerja keras, harus ada sekolahnya juga, harus ada sekolah fashion di Aceh. Ini untuk jangka panjang, kalau ada pemerhati fashion, kita akan mampu menguasai pasar-pasar lokal kita. Amin. Luar biasa ya cita-cita dari Jakrong tadi, mudah-mudahan semuanya bisa terrealisasi. Amin. Saya sebagai putra dari Aceh juga, saya merasa sangat bangga gitu bisa ngobrol sama Bang Khairul hari ini gitu ya. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan, dari Telkom juga, dari Jakrong juga, semua harapan-harapannya tadi. Sebelum kita tutup untuk live hari ini, kita mau ngumumin dulu buat teman-teman yang kemarin sudah ikutin giveaway. Ada 5 orang pemenang yang akan kita bacakan, yaitu yang pertama Mega.pin, yang kedua itu Jihan Siregar 01, ketiga Desi Aprilias, yang keempat Ika Prita, yang kelima Hadi _Saputro 21. Nah, nanti untuk pemenang akan dipost juga di story-nya Indibis Aceh dan Indibis Sumatera. Jadi boleh langsung DM ke kedua sosial media tersebut. Yang sudah ikut kegiatan hari ini jangan lupa, yang sudah terpilih tadi pertanyaannya juga silakan DM Indibis Aceh atau Indibis Sumatera untuk klaim hadiahnya. Dan juga untuk yang sudah bertanya, untuk yang berhasil menjawab tadi itu ada 2 orang. Ada Milka Nur 9, Milka _Nur 9, jawabannya adalah Netmong. Dan yang kedua yaitu Dapur Ama, jawabannya SIUP ya. Langsung nanti silakan DM indibis.aceh atau indibis.sumatera. Oke, gak kerasa kita udah sampai ke jam 16.02, lebih 2 menit nih hari ini. Ngobrolnya sudah luar biasa seru sama Bang Khairul, banyak pelajaran yang kita ambil. Buat teman-teman UKM juga pasti sangat bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa buat sesi selanjutnya lagi sama Bang Khairul yang lebih deep lagi, lebih mendalam lagi. Atau bisa bikin workshopnya juga sama Bang Khairul dan juga sama Kak Mary. Makasih banyak atas kesempatan dan waktunya untuk hadir kolaborasi kita sore hari ini. Mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Kak Mary sama Bang Khairul terakhir untuk teman-teman UKM. Oke. Jakrong akan hadir dalam 2 exhibition internasional, tapi berada di Indonesia. Kita akan hadir di Jakarta Muslim Fashion Week di tanggal 19, 20, 21 di ISBSD, itu